Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, sangat bersukacita sekali Bapak Ibu Saudara dan saya pun bersukacita bisa ketemu sama Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Bolehkah lambaikan tangan? Ya, kalau nanti Bapak Ibu baru pertama kali hadir atau mengajak teman yang baru pertama kali hadir, nanti jangan langsung pulang. Boleh nanti kita kenalan dulu ya di sebelah kanan panggung di bagian belakang. Oke? Bapak Ibu siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Wah, kurang nih kayaknya. Antara siap atau enggak siap. Bapak Ibu siap mendengar kebenaran firman Tuhan? Ah, luar biasa. Mari kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau yang pimpin setiap kami, Kau yang bawa setiap kami ke tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami ada di sini itu bukan suatu kebetulan, tapi karena rencanamu dan rancanganmu yang indah. Biar hari ini kami mau dengar-dengaran, kami mau siapkan hati kami Tuhan, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik Tuhan. Yang siap untuk ditanam kebenaran firman-Mu. Dan ketika firman itu jatuh di hati kami, firman itu boleh bertumbuh, berbuah dan berlipat kali ganda. Sehingga bukan cuma kami Tuhan yang menerima berkat-berkatnya, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang Kau izinkan untuk kami temui, juga boleh menerima berkat-berkatnya dan mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap, kita mau sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama belajar tentang satu tema. Saya kasih judulnya adalah Faith Beyond Familiar. Berani melangkah di tengah ketidakpastian. Ya, kita selama beberapa minggu ini sudah belajar tentang satu tema yaitu Growing Through Hard Times. Yang namanya hard times pasti akan memunculkan sebuah ketidaknyamanan. Betul? Nggak ada orang yang mengalami hard times terus kemudian merasa nyaman-nyaman aja. Gitu. Pasti yang namanya hard times itu akan memunculkan suatu ketidaknyamanan. Dan orang di mana-mana pasti nggak suka dengan ketidaknyamanan. Kita semua lebih suka sesuatu yang familiar, sesuatu yang biasa, sesuatu yang nyaman-nyaman aja. Kalau bisa nggak usah berubah, bener nggak? Kayak tadi mungkin Bapak Ibu yang dari bawah mau naik lift, harus merasakan ketidaknyamanan. Biasanya ada 2 yang nyala, sekarang cuma 1 gitu kan. Karena lagi rusak Bapak Ibu, lagi ditangani sama manajemen. Itu ketidaknyamanan. Tapi tenang, udah dikasih kipas angin 2 ya. Jangan lama-lama, takutnya Bapak Ibu masuk angin ya. Gitu. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan yang namanya perubahan itu. Dan penting sekali untuk kita mengerti apa yang harus kita pegang. Apa yang harus menjadi dasar hidup kita. Ketika kita diizinkan mengalami ketidaknyamanan. Ketika kita diizinkan mengalami masa sukar. Kenapa? Karena kita harus jujur Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang yang diizinkan mengalami masa sukar. Mengalami masa sukar itu. Kemudian dia mengalami pertumbuhan. Banyak orang ketika dia diizinkan mengalami masa sukar. Justru dia kemudian merasa capek. Dia merasa lelah. Dia merasa aduh kayaknya udah gak ada harapan. Aduh udahlah saya nyerah aja. Aduh udah saya mah mendingan berhenti aja. Jadi hari ini kita mau melihat hard times itu dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita nggak mau memandang hard times itu cuma sebagai sekedar sebuah masalah. Tapi mau nggak hari ini kita melihat hard times sebagai suatu transisi. Transisi untuk apa? Transisi yang akan membawa kehidupan kita. Ketika kita benar-benar setia di dalam hard times ini, justru kita akan melihat hidup kita nggak sama lagi. Justru kita akan melihat hidup kita dibawa ke level yang berikutnya. Tapi untuk mencapai hal itu, kita perlu memilih respon kita. Karena nanti ujung-ujungnya di masa hard times, di hard times ini, yang akan menentukan kita akan terus bertumbuh, terus maju, terus bergerak, atau berhenti. Itu adalah respon kita. Hari ini boleh nggak Bapak Ibu kita bilang sama kanan kirinya, kamu siap berespon benar? Nah tentang hard times ini, tentang transisi ini, saya mau ajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama buka. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 ya. Ayatnya panjang, jadi nanti saya akan minta tolong Bapak Ibu untuk membaca juga. Oke? Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Nanti ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama.
Nah, Bapak Ibu harus mengeluarkan firman Tuhan yang ada di handphone, yang ada di tab, atau buku yang Bapak Ibu bawa. Karena sengaja saya kasih tulisannya kecil-kecil. Supaya nanti Alkitabnya dibaca gitu ya. Jadi jangan mengandalkan tulisan yang di depan, karena pasti tidak akan terbaca. Oke, kalau gitu kita akan mulai, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Jadi judul perikopnya adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bangsa Israel sedang ada di tengah-tengah suatu kesukaran yang besar. Mereka sedang mengalami sebuah masa transisi yang besar. Saya harus sebut besar ini bukan untuk melebih-lebihkan. Tapi memang itulah kenyataannya. Karena apa? Karena bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk melangkah maju untuk masuk ke tanah perjanjian tanpa Musa. Bapak Ibu tahu siapa Musa ini? Musa ini adalah seorang pemimpin besar buat bangsa Israel. Musa ini nih gak kaleng-kaleng ya. Bangsa Israel ini kalau kehilangan Musa, dia itu bukan cuma sekedar kehilangan pemimpin secara administratif. Ya kalau kehilangan pemimpin administratif gampang, pilih lagi aja yang baru. Tapi Musa ini bukan cuma sekedar pemimpin administratif. Musa ini adalah perwakilannya Tuhan buat bangsa Israel. Tuhan ngomong lewat perantaran siapa? Musa. Tuhan buat mujizat lewat perantaran siapa? Musa. Jadi kehilangan Musa buat bangsa Israel itu adalah sebuah pukulan yang keras. Karena apa? Karena mereka kehilangan, seolah-olah kehilangan jati diri mereka, identitas mereka, representasi mereka untuk datang ke hadapan Tuhan. Jadi kehilangan Musa buat mereka tuh seperti reputasi mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan dipertaruhkan. Karena wajah yang selama ini mewakili Tuhan buat hidup mereka, yang selama ini mereka lihat memimpin kehidupannya mereka, sudah gak ada lagi. Dan Musa memimpin bangsa Israel gak sebentar. Mulai dari sejak perbudakan di Mesir, jalan di padang gurun 40 tahun. Dan hari ini mereka harus memasuki sebuah wilayah yang baru yang mereka belum kenal, mereka belum pernah lihat, mereka nggak tahu. Tanpa seorang Musa. Hari-hari ini di dalam kehidupan kita, kadang kita juga diizinkan mengalami perubahan atau transisi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, tahun demi tahun berubah. Benar ya, yang namanya hidup di dunia ini tuh pasti gak bisa lepas dari yang namanya perubahan.
Betul Bapak Ibu? Ini tahun sudah berubah. Sekarang tahun 2026. 2026 udah bulan April lagi. Bahkan minggu depan kita udah masuk bulan Mei. Udah bulan kelima. Gak terasa sebentar lagi kita mau Natalan lagi. Natalan gak lama kita masuk tahun 2027. 2027 tahun baru lagi, Sincia lagi. Ya kan? Tahun demi tahun berubah. Nah, perubahan tahun ini juga banyak membawa perubahan buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, punya anak, anak-anak ibu, anak-anak Bapak Ibu pasti berubah. Ya kan? Tinggi badannya berubah, berat badannya berubah, nafsu makannya berubah gitu kan. Apalagi yang berubah? Hari-hari ini banyak istilah-istilah baru bermunculan. Ya, Bapak Ibu kalau ngomong sama anak-anak Bapak Ibu mungkin udah bingung nih anak ngomong apa. Apakah mereka menggenapi yang firman Tuhan ngomong kalau mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa baru? Enggak ya, bukan begitu ya. Banyak istilah-istilah baru mereka sampaikan. Angka 67 aja kita anggapnya apa? 67. Tapi kalau ngomong sama mereka 67 itu artinya biasa aja. Bingung kan? Saya juga bingung dapat dari mana 67 biasa aja. Banyaklah pokoknya istilah-istilah baru yang bermunculan. Teknologi berubah. Ya, teknologi berubah Bapak Ibu menyadari? Sekarang HP sudah ada yang bisa dilipat 3. Yang lipat 2 aja belum kebeli. Ini yang lipat 3 sudah keluar. Besok-besok mungkin HP-nya tinggal dilipat sekecil begini gitu kan. Kalau mau dipakai baru dibuka. Teknologi berubah. Apalagi yang berubah? Season dalam kehidupan kita mungkin berubah. Tahun lalu anak saya baru 3, tahun ini 4. Berubah hidup saya gitu kan. Berubah. Artinya apa? Yang namanya kita hidup di dunia ini gak bisa dilepaskan dari yang namanya perubahan. Kita akan diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami transisi-transisi di dalam kehidupan kita. Bahkan ada seorang filsuf ya, namanya Heraklitus. Dia bilang begini, segala sesuatu mengalir, segala sesuatu berubah. Ya kalau Bapak Ibu pernah dengar ya ada satu quotes yang bilang begini, satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Nah itu asalnya dari dia tuh, si Heraklitus itu. Artinya apa? Segala sesuatu berubah loh. Sadar gak sadar, mau gak mau, suka gak suka. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita berubah. Kalau hari ini Bapak Ibu datang bersama suami dan istri atau sama teman-teman komsel atau sama teman-teman pelayanan. Boleh gak dilihat ke kanan dan kirinya dan tanya, saya berubah apa ya? Coba ditanya Bapak Ibu, berubah apa ya gitu. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Yang namanya perubahan itu biasanya gak disukai. Kenapa yang namanya perubahan gak disukai? Karena biasanya perubahan datang gak sendirian. Perubahan akan datang bersama dengan seorang teman. Ada yang tahu nama temannya perubahan? Nama temannya perubahan adalah ketidakpastian. Yang namanya perubahan biasanya dia akan datang bersama ketidakpastian. Lah orang dalam semalam harga bensin aja bisa naik 6.000 sama 9.000. Apa yang pasti di dunia ini? Dalam semalam mungkin yang pengusaha F&B tahu harga plastik naik jauh melonjak. Harga-harga semua melambung tinggi dalam semalam. Enggak dalam semalam sih kalau plastik bertahap ya gitu. Tapi naik. Ada ketidakpastian yang terjadi selama kita hidup di dunia ini. Dan itu menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kegalauan buat hidup kita sebagai orang percaya. Makanya hari ini siapa, apa yang kita pegang, bagaimana respon kita terhadap apa yang kita pegang itu menentukan. Siapa yang hari-hari ini kita percayai? Apakah kita mau bergantung pada dunia ini dan segala isinya? Atau kita mau bergantung sama Tuhan? Karena apa? Dunia ini berkata yang pasti itu cuma perubahan. Tapi hari ini oh enggak, Tuhan berkata yang pasti hanya saya. Yang pasti hanya dia.
Dia Tuhan yang gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini Bapak Ibu percaya bahwa dia adalah Tuhan yang gak pernah berubah? Dan Tuhan yang gak pernah berubah itu, di dalam ayat yang tadi kita baca, dengan jelas dia bilang, kamu gak usah takut. Kenapa? Karena aku sudah menyeberang. Aku sudah berjalan di depanmu dan aku akan terus menyertai engkau. Jadi hari ini goncangan boleh terjadi di mana-mana. Kabar-kabar yang tidak enak boleh terjadi di mana-mana. Hal-hal yang gak enak, hard times itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini satu hal yang perlu kita pegang pasti. Kita bersama dengan Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Dia tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hari ini saya senang banget ketika baca di dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 8, ya. Musa itu nggak bilang begini, udah kamu tenang aja bangsa Israel, ya. Kamu tenang aja, nggak ada saya, nanti ada Yosua. Iya, dia memang menyebut nama Yosua. Tapi ingat pertama-tama Musa ngomong apa? Musa ngomong, tenang aja. Tuhan kok yang akan berjalan di depanmu. Tuhan kok yang sudah menyeberang lebih dulu. Entar Yosua bakal bantu juga menyeberang di depanmu. Makanya hari-hari ini ayo kita mau growing through hard times. Dengan cara apa? Nggak ada cara lain. Kita mesti benar-benar percaya penuh sama Tuhan. Di tengah-tengah masa transisi yang tadi saya bilang kita alami. Perubahan-perubahan, masa sukar yang kita alami. Bagaimana seharusnya kita berespon? Karena tadi saya bilang kan, respon itu akan sangat menentukan. Nah puji Tuhan, firman Tuhan gak nyuruh kita nebak-nebak. Firman Tuhan gak menyuruh kita meraba-raba. Udah cari sendiri deh caranya bagaimana. Firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 sudah memberikan caranya dengan tegas dan gamblang. Ada dua hal yang disampaikan dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bagian yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah bagian yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, apa bagian yang harus kita kerjakan? Bagian yang harus kita kerjakan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa bagian yang akan Tuhan dan bahkan dia sudah lakukan di dalam kehidupan kita? Dia sudah menyeberang, berjalan di depan kita dan akan senantiasa menyertai kita. Itu bagian Tuhan. Sekarang yang perlu kita lakukan bagian kita dulu. Karena saya yakin dan percaya Tuhan sudah melakukan bagiannya. Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Apa sih maksudnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Kuatkan apa? Maksudnya apa dikuat-kuatin? Oh bukan. Kuatkan itu di dalam bahasa aslinya itu artinya memegang dengan erat. Mengokohkan pegangan kita. Mengokohkan base-nya kita. Artinya ketika kita ngomong kuatkan, itu artinya memegang Tuhan sungguh-sungguh dengan semakin erat. Karena di masa ini siapa lagi yang bisa kita percaya? Di masa ini siapa lagi yang benar-benar bisa kita pegang omongannya? Yang bisa kita pegang janjinya? Yang bisa kita pegang penyertanya kalau bukan Tuhan? Manusia seperti apapun gak bisa dipegang janjinya. Ya kan? Cuman Tuhan yang bisa. Uang kita gak bisa dipegang nilainya. Hari ini mungkin dia masih berharga ya kayak kemarin. US dollar naik. Kalau kemarin kita punya dia di harga 16.000. Hari ini harganya 17.000. Nilai uang gak bisa kita pegang. Dia bisa berubah dalam semalam. Harta kita, saham-saham kita gak bisa kita pegang. Hari ini hijau, besok merah. Hari ini kita jadi orang yang lebih kaya 100.000. Besok kita jadi orang yang lebih miskin 200.000. Siapa yang mau kita pegang Bapak Ibu Saudara? Ada yang dengan pasti bisa kita pegang? Nggak ada. Yang bisa kita pegang dengan pasti itu hanya Tuhan. Maka hari-hari ini kita perlu menguatkan pegangan kita sama Tuhan. Kita perlu menguatkan posisi kita di dalam Tuhan. Apakah kita hari-hari ini sudah memegang erat Tuhan?
Atau kita masih memegang erat yang lain? Masa sukar yang Tuhan izinkan itu adalah sebuah transisi. Transisi untuk apa? Yuk lepasin apa yang selama ini kita pegang erat. Orang-orang yang kita percayai mungkin ya, yang kita andalkan lebih daripada Tuhan. Uang kita, harta kita, atau hal-hal apapun yang selama ini kita pegang erat dan kita percaya lebih daripada Tuhan. Ini waktunya untuk kita lepas, transisi memegang Tuhan dengan erat. Yang jadi masalah, nggak bisa kita pegang tangannya erat kalau masih ada hal lain yang kita pegang dengan kuat. Nggak mungkin. Tangan kita udah terlalu penuh. Beban kita udah terlalu penuh untuk akhirnya kita berani melepaskan semuanya dan memegang tangan Tuhan. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan iman untuk ngelepas semuanya dan menyambut tangan Tuhan yang terulur untuk kita. Hari ini tangan Tuhan udah terulur nih Bapak Ibu. Ingat dia sudah di depan, dia sudah menyeberang dan dia terus menyertai kita. Pertanyaannya, apakah kita mau lepas semua yang masih kita pegang, terus mengulurkan tangan kita untuk menyambut tangan Tuhan. Mari hari ini kita melihat transisi yang terjadi di masa sukar ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa maksudnya teguhkan? Teguhkan itu apa nih? Teguh itu apa? Teguh itu kalau di dalam bahasa aslinya itu juga bicara soal keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk tetap melangkah maju walaupun belum melihat semuanya dengan jelas. Bangsa Israel disuruh melangkah maju walaupun dia belum melihat semuanya dengan jelas. Mereka belum pernah dipimpin sama Yosua. Mereka juga mungkin belum lihat di situ ada apa. Mereka juga mungkin belum tahu gimana caranya ngadapin orang-orang yang ada di sana. Mereka juga nggak tahu, nggak dikasih strategi gimana nanti menangnya. Pokoknya yang Tuhan bilang cuma udah jalan maju aja karena aku sudah di depan kamu. Jadi inilah yang membedakan nekat sama iman. Jadi kalau di sini kita bilang keberanian untuk tetap melangkah maju walau belum melihat semua dengan jelas, itu karena kita punya iman percaya sama Tuhan. Apa yang menjadi langkah kita untuk kita berani melangkah maju walau belum melihat semuanya dengan jelas? Ini dasar iman kita. Bahwa dia sudah menyeberang, dia sudah ada di depan, dan dia akan terus menyertai kita. Bapak Ibu percaya? Kalau nggak percaya dia sudah ada di depan, ya kita pasti akan majunya dengan ketakutan. Kalau kita nggak percaya dia udah ada di depan dan terus bersama dengan kita, ya kita majunya nekat tanpa perhitungan. Kita harus pastikan dulu apakah kita sudah punya dasar iman yang benar sebelum kita melangkah maju. Tapi percayalah Tuhan tuh gak menunggu kita sempurna. Tuhan menunggu kita merespon panggilannya untuk kita masuk ke dalam suatu tempat yang walaupun kita belum melihat seperti apa tempatnya. Tapi kita percaya penuh bahwa dia sudah ada di situ. Menyeberang tuh maksudnya apa? Menyeberang itu maksudnya dia yang akan membuka jalan. Kalau hari-hari ini jalan kita mungkin sepertinya tertutup. Kalau mungkin hari-hari ini kita dihadapkan pada tempat-tempat yang buntu menurut hikmat kita. Cari Tuhan, pegang tangan Tuhan. Karena dia sudah membuka jalan itu buat kehidupan kita. Itu artinya nyebrang. Hari ini Bapak Ibu mungkin sedang diizinkan untuk ada di dalam sebuah tempat yang baru, keadaan yang baru, season yang baru dalam hidup. Nggak perlu takut, Tuhan udah menyeberang. Dia sudah melakukan bagiannya dengan menyeberang dan masuk ke tempat yang baru itu. Sehingga ketika kita memasuki tempat yang baru itu kita nggak perlu takut. Tempat baru Tuhannya tetap sama. Kondisi baru Tuhannya tetap sama. Kesulitan baru Tuhannya tetap sama. Apa yang kita takutkan? Apa artinya berjalan? Berjalan itu artinya dia yang akan memimpin. Wah, kurang enak apa? Dia yang memimpin, jalannya udah gak mungkin sesat. Jalannya udah gak mungkin salah. Udah enak banget kalau dia yang memimpin. Menyertai, saya gak perlu jelasin. Menyertai itu artinya apa? Ya dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Kita mau lagi taat, mau lagi gak taat.
Kita mau lagi bergerak maju, kita lagi stagnan. Jangan pernah lupakan, Dia menyertai. Dia bersama-sama dengan kita. Dia gak pernah tinggalin kita. Seringkali justru kita berpikir, aduh kalau saya gak taat Tuhan nanti tinggalin saya. Aduh kalau saya mulai menyimpang kanan kiri Tuhan nanti ninggalin saya. Yang benar kita yang tinggalin Dia, bukan Dia yang tinggalin kita. Dia tetap menyertai, Dia tetap ada. Apakah kita mau percaya sama kebenaran firman Tuhan ini? Karena apa, sekali lagi, dasar iman kita untuk kita terus melangkah maju, walau semuanya belum jelas, adalah karena kita percaya penuh Dia sudah ada di situ. Bahkan sebelum kita ada di situ. Tahun 2027 kita belum ada di situ, tapi Tuhan udah ada di situ. Tahun 2028 kita belum ada di situ, tapi Tuhan udah ada di situ. Tempat kerja yang baru, usaha baru yang Tuhan lagi percayakan, kita mungkin belum menjalani hal itu, tapi Tuhan sudah ada di situ. Apakah kita percaya akan hal tersebut? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Dia yang akan menyeberang di depanmu, berjalan di depanmu, dan akan terus menyertai engkau. Nah sekarang bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana supaya kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh percaya Dia sudah ada di depan kita. Kita perlu membangun kehidupan kita, kita perlu membangun iman kita. Saya akan rangkum dalam 3 kata simple. Ready, set, action. Boleh gak kita katakan bersama-sama? 1, 2, 3. Apa maksudnya ready? Ready itu artinya adalah kita siap. Kita siap untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena bagaimana kita mau berjalan mengikuti Tuhan kalau kita gak percaya sama Dia. Saya dulu ingat waktu saya masih kecil, saya diajak sama orang tua saya jalan-jalan di mall. Kemudian orang tua saya selalu ngomong satu hal ini. Pokoknya kamu pegang tangan papa mama. Jangan lepasin. Apalagi kalau nanti ada orang yang kamu gak kenal, ngajak kamu jalan, diculik lu. Begitu kan? Dari dulu juga kita selalu dibilangin jangan ikut orang asing. Kalau Tuhan asing bagi kita mau ikut? Gak bisa kita ikut dan percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu adalah seorang yang asing buat kita. Kalau kita mau berjalan ikut Tuhan, kita harus mencontoh Musa. Dia dalam, dia intim sama Tuhan. Bahkan dibilang dia berhadapan muka dengan muka sama Tuhan. Level keintiman itu yang kita perlu. Bagaimana kita mau berjalan mengikut Dia kalau kita gak kenal Dia? Bagaimana kita bisa percaya sama Dia kalau kita lagi-lagi tidak mengenal Dia? Untuk berjalan mengikuti kita harus percaya. Untuk percaya kita harus kenal. Sekali lagi, supaya kita bisa berjalan ikut Tuhan, kita perlu percaya sama Tuhan. Dan untuk kita bisa percaya, kita harus kenal. Bagaimana hari-hari ini kita membangun hubungan intim kita sama Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dalam firman, bagaimana kehidupan kita dalam doa. Bagaimana kehidupan kita di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Karena itu adalah hal-hal yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita semakin kenal, semakin percaya dan akhirnya kita mau berjalan mengikuti Dia. Ya, makanya tadi Bapak Ibu dibagiin satu stiker betul? Growing deeper together. Ini biar menjadi pengingat buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ayo kita mau bertumbuh semakin dalam. Ya, jangan bertumbuh ke samping ya Bapak Ibu. Tapi bertumbuh semakin dalam. Growing deeper in our relationship with God. Dan together, gak sendiri-sendiri. Di dalam komunitas, di dalam pemuritan. Growing deeper. Bagaimana sekali lagi hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua, set. Apa artinya set? Set itu artinya kita menempatkan posisi hidup kita di posisi yang benar
sehingga kita bisa fokus sama Tuhan. Ya, jadi set itu tuh artinya mengarahkan posisi. Ya, jadi posisi yang benar itu tuh sebenarnya adanya di mana sih? Posisi yang benar buat hidup kita itu adanya di bawah otoritas dan kehendak Tuhan. Posisi hidup yang benar itu sebenarnya adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat. Bukan hidup kita yang jadi pusat. Karena kalau hidup kita yang jadi pusat, fokus kita hanya kepada diri kita sendiri. Fokus kita adalah ego diri kita sendiri. Saya dulu waktu sekolah sering dibilang gini, posisi menentukan prestasi. Karena ada posisi-posisi tertentu yang guru-guru gak bisa lihat. Sehingga kita bisa mengeluarkan catatan-catatan kecil gitu ya. Tapi itu tidak untuk ditiru. Don't try this at home. Aaron, don't try this at home ya. Itu cuma gimmick aja, lucu-lucuan. Ya, jadi posisi itu sangat penting. Kenapa posisi itu penting? Kenapa siapa yang jadi pusat itu penting? Karena posisi itu akan menentukan fokus kita. Dan fokus kita akan menentukan cara kita melihat Tuhan. Sekali lagi, posisi menentukan fokus. Dan fokus menentukan cara pandang kita, cara kita melihat Tuhan. Bapak Ibu pernah ngelihat pesawat yang lagi terbang di atas langit? Besar apa kecil? Kecil. Udah kecil lama lagi kelihatannya gitu, jalannya lama amat ya. Kita mungkin ukur pakai penggaris, kok udah sekian lama baru sekian senti gitu kan jalannya gitu. Pesawat yang di atas itu kelihatannya kecil. Tapi coba Bapak Ibu datang ke bandara. Coba naikin sendiri. Kita baru bisa melihat betapa besarnya pesawat itu. Seringkali kita nggak mau ikut Tuhan. Karena kita merasa, aduh Tuhan terlalu kecil buat hidup saya. Aduh kayaknya Tuhan gak terlalu paham deh untuk masalah-masalah kayak gini. Aduh kayaknya Tuhan gak cukup loh buat hidup saya loh. Masalahnya bukan Tuhan yang kecil. Kitanya yang terlalu jauh ngelihat dia. Kalau kita terlalu jauh ngelihat dia, ya dianya kecil kelihatannya. Sekali lagi masalahnya bukan Tuhan yang kecil. Kita yang terlalu jauh. Hari-hari ini balik lagi, gimana hubungan kita sama Tuhan? Apakah kita sudah cukup dekat sama dia sehingga kita bisa melihat kebesarannya? Apakah kita cukup intim sama dia sehingga kita mengetahui bahwa gak ada satu hal pun yang mustahil bagi dia? Kalau kita terus keep a distance with God, kita terus jaga jarak sama Tuhan, kita gak akan bisa melihat kebesarannya. Sekali lagi bukan karena Tuhannya kecil, kitanya yang jauh. Dan yang terakhir, respon kita yang terpenting. Kalau kita udah tahu bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatunya, dia sudah berjalan di depan kita. Apakah hari ini kita mau bergerak maju karena Tuhan sudah di depan dan senantiasa menyertai kita? Apakah kita percaya sama hal itu? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan mau meresponi setiap panggilan Tuhan untuk bergerak maju? Karena apa? Tuhan dari depan dan menyertai kita kok. Apalagi alasan kita untuk kita nggak bergerak? Ya, Bapak Ibu pernah main catur? Pernah main catur? Ya itu, Tuhan udah bergerak. Tapi seringkali kita bilang sama Tuhan, jalan lagi Tuhan, ayo jalan lagi Tuhan, jalan lagi. Saya mau lihat dulu sampai akhirnya. Oh nggak bisa. Nggak begitu konsepnya Ferguson. Ya, nggak begitu konsepnya. Tuhan udah jalan. Sekarang kita yang harus ambil langkah jalan. Dan percayalah, waktu kita ambil langkah jalan, Tuhan gak delay, Tuhan gak nunggu. Dia udah siap dengan langkahnya yang berikutnya. Sehingga apa? Kita punya satu keyakinan percaya bahwa dia akan berjalan dan terus menyertai kita. Amin. Makanya penting untuk kita benar-benar hidup di dalam kepercayaan penuh sama Tuhan. Nah, hari ini saya akan tutup sharing saya. Tim Praise and Worship boleh maju ke depan. Dengan kejadian yang cukup meminjam istilah anak zaman sekarang, dar der dor buat kehidupan saya selama setahun ini. Ya,
Jadi saya baru-baru ini, saya dan istri diizinkan mengalami sebuah transisi besar di dalam hidup. Apa transisinya? Tadi saya udah ngomong. Dari punya 3 anak, sekarang punya 4 anak. Itu transisi yang besar. Bapak Ibu gak percaya, coba sendiri. Ya, saya challenge, ini bukan altar call Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba, boleh gitu ya. Gitu. Jadi kalau urusan anak mungkin saya cukup senior di Abalov ini ya. Karena gak banyak yang punya 4 soalnya gitu. Gitu. Jadi saya dan keluarga mengalami transisi itu. Dan jujur itu bukan transisi yang mudah. Saya dan istri mengetahui bahwa istri saya mengandung anak keempat di bulan Juli 2025. 2 bulan sebelumnya saya baru aja meninggalkan kantor saya yang lama dan menjadi seorang full timer. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tahu mungkin menurut Tuhan biar sekalian ya iman saya diuji gitu kan ya. Tapi gak begini konsepnya Tuhan. Gak ada nih biar sekalian buat kondisi seperti ini. Saya aja lagi baru penyesuaian nih dengan kehidupan sebagai seorang full timer. Ya, sekarang udah dikasih bonus lagi gitu. Ini saya harus konferensi pers ya gitu. Arti saya tuh gak ada rencana sebenarnya untuk punya anak keempat ini. Jadi dia yang bilang, kamu ngincer cowok ya? Program ya? Enggak Bapak Ibu. Ya tidak, karena apa yang pertama, kita itu baru foto keluarga. Kita baru foto keluarga. Karena kita punya satu keyakinan percaya, 3 anak cukup. Yang kedua, kita juga baru foto sama keluarga besar istri. Sampai mertua saya bilang, tahu gitu kita tunggu, gak usah foto dulu. Saya bilang, saya juga gak tahu gitu kan. Gimana caranya saya tahu gitu kan. Yang ketiga, ada hal-hal yang harus kita korbankan ketika kita tahu ada anak yang dikandung sama istri saya. Saya dan keluarga sudah jauh-jauh hari sejak COVID merencanakan sebuah trip. Serius. Udah dari jauh-jauh hari kita ngomongin ke anak-anak. Akhirnya harus batal. Untungnya yang dibatalin cuma 1 tiket punya istri saya. Bukan untung sih. Enggak ya, tetap rugi. Tetap rugi Bapak Ibu. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, itu adalah trip yang walaupun orang bilang, oh tempatnya enak, bagus semua orang mau ke situ. Enggak 1 hari pun saya berpikir untuk saya pulang lebih cepat. Enggak percaya, bawa 3 anak sendiri Bapak Ibu. Udah gitu tripnya mesti pindah-pindah tempat, ganti-ganti koper. Di satu tempat kita harus ngepek koper karena beberapa koper yang lain mau dikirim. Itu saya semalaman gak bisa tidur. Saya mikirin cukup gak barang yang dibawa? Cukup gak bajunya buat anak-anak saya? Ada gak yang saya ketinggalan? Ada gak yang saya kurang? Kagak bisa tidur saya. Temen saya bilang di dalam Instagram, keren lu ya bro. Hebat lu Bapak panutan. Saya langsung bilang, bro kalau boleh gue pulang hari ini. Kalau boleh gue pulang sekarang. Not a single day I'm thinking about leaving sooner. Enggak 1 hari pun tuh tercetus dalam pikiran saya untuk lebih lama lagi. Ya, jadi tiap hari, ya tapi gak apa-apa sih saya jadi merasakan gitu. Oh, ternyata selama ini istri saya tuh begitu ya. Saya baru tahu loh, selama ini saya makan-makan aja, tidur-tidur aja. Tapi ini enggak, tiap malam saya mesti ngepek. Saya mesti makan belakangan gitu ya. Kadang makan sisa-sisaan dari anak saya gitu. Wah ternyata ya itu di situ saya belajar gitu. Wah ya istri saya, dan saya baru ngerasain yang namanya overstimulated. Yang cewek-cewek suka ngalamin overstimulated gitu ya. Bahkan saya untuk ngebaca WhatsApp itu udah males banget. Udah capek banget gitu kan. Ya itu kepanjangan nanti cerita tentang liburan ya. Oke, jadi intinya begitu deh. Kita udah ngerencanain segala hal. Udah banyak banget yang direncanain gitu kan. Tiba-tiba terjadilah hal ini gitu kan. Ya jadi ya balik lagi ini bukan satu hal yang mudah. Dan kalau Bapak Ibu yang kerja di corporate, Bapak Ibu tahu kan yang namanya asuransi buat anak itu cuma ditanggung sampai anak ketiga. Mau di corporate manapun begitu. Cuma 3 anak yang ditanggung. Di tempat saya kerja dulu juga 3 anak. Saya bingung, ini anak keempat gimana?
Nggak ada asuransinya. Vaksin mahal, berobat mahal. Dulu waktu saya masih di bank, istri saya kesel sama saya. Anak saya batuk dikit, saya suruh ke dokter. Anak saya batuk dikit, saya suruh minum obat yang dari dokter. Sekarang batuk dikit saya doain. Ya, berubah hidup saya gitu kan. Jadi didoain dulu. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Pampers mahal. Susu formula mahal. Saya baru beli susu formula lagi, udah nggak tahu merek apa. Udahlah, prinsip saya yang paling mahal, yang paling bagus, saya ambil yang paling mahal. Nyesel saya sekarang. Mesti ambil yang murah aja gitu. Gitu kan. Jadi sekolah mahal Bapak Ibu. Mahal sekolah itu gitu ya. Jadi ini bukan hal yang mudah. Waktu saya balik lagi, waktu saya memutuskan untuk menjadi full time, saya dan istri bikin catatan. Pengeluaran sebulan segini, dapetnya segini, kita harus hemat sini. Oke, deal, sepakat. 2 bulan kemudian anak saya lahir, saya buang catatannya. Nggak kepake. Gimana mau dipakai itu catatan? Itu catatan buat 5 orang, tiba-tiba datang orang ke-6. Saya buang udah catatannya, udah gak usah dilihat lagi. Jadi gimana? Ya udah, saatnya untuk kita melepaskan catatan kita. Dan pegang erat Tuhan. Mau gimana lagi? Udah ada, udah dikasih. Yang bingung kita, waktu pertama kali kita dikaruniai anak itu, saya sama istri saya sampai ngomong gini, kita gak usah ngomong-ngomong ya. Takut buat diketahui orang. Sampai waktu hari-hari ini saya berpikir, kenapa saya takut? Bapaknya ada, emaknya ada. Kok saya takut? Emangnya ini anak apaan gitu kan? Bapaknya ada, emaknya ada, kok saya takut? Gitu kan. Dan di tengah-tengah kondisi itu, saya dan istri juga sempat ngomong sama anak-anak saya gini. Joey, Kate, Lea, mulai hari ini kalian harus tahu diri. Jangan boros-boros. Daddy udah bukan banker. Daddy sudah jadi pendeta. Gitu ya. Beda nih. Gitu kan. Beda kehidupannya. Jadi jangan boros-boros. Belajarlah tahu diri. Hemat. Kelihatannya benar ya Bapak Ibu. Tapi tanpa sadar. Saya sebenarnya lagi nanamin ketakutan buat anak-anak saya. Saya sedang bilang, kamu dengar ya, sekarang tuh isi dompet Dedi udah gak sebanyak dulu loh. Sehingga mungkin kamu gak bisa hidup dengan standar seperti dulu kamu hidup. Tapi di hari itu, berapa waktu setelah itu, saya dan istri ditegur Tuhan. Loh, jadi selama ini isi dompet kamu yang hidupin anak-anak kamu. Loh, berarti selama ini kamu sumbernya dong. Jangan lupa, aku Tuhan tuh sumbernya. Selama ini kalian hidup terpelihara, itu bukan karena isi rekening kamu, tapi karena berkat yang daripada aku. Jadi kalau hari ini kamu mengalami perubahan kehidupan, kamu mengalami banyak hal yang berubah, season hidup, wilayah baru yang mungkin kamu gak pernah masuki. Kamu harus percaya, aku ada di situ. Kamu harus percaya, aku sudah ada di situ. Kamu harus percaya, aku sudah duluan berjalan di depan kamu. Jadi hari ini, jangan jadikan kamu sebagai sumber. Jadikan aku, Tuhan, Bapa yang baik, sebagai sumber buat hidup kamu dan buat anak-anak kamu. Setelah dapat kebenaran itu, saya minta maaf sama anak-anak saya. Joey, Kate, Lea, sorry. Itu perkataan yang salah. Kami sudah tanamkan ketakutan ke dalam hidup kamu. Jangan-jangan nanti mereka gak mau ikut Tuhan. Karena mereka taunya ikut Tuhan susah. Padahal kan gak begitu. Dan saya bilang ikut Tuhan gak susah kok. Kita pasti akan dipelihara. Ikut Tuhan itu kita percaya aja sama rencananya Dia. Ikut Tuhan itu kita pegang aja terus tangannya erat. Jangan bergantung sama Dedi loh. Bergantung sama Tuhan. Jadi mulai hari ini kamu butuh sesuatu, kamu pengen sesuatu,
kita doa. Karena dia Bapa yang baik. Bapa yang baik, dia pasti tahu memberi yang terbaik buat kamu. Buat Daddy dan Mami. Jadi mari hari ini kamu gak perlu takut. Kamu mau apa? Ayo kita doa. Kamu butuh apa? Ayo kita doa. Jadi kita jangan lagi berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Yuk kita mau berjalan ikut Tuhan. Dan Tuhan ngomong satu hal lagi. Dan buat anak kamu yang keempat. Saya kasih nama Isaac. Saya jelasin buat lain waktu aja, ntar kepanjangan. Saya kasih nama dia Isaac. Dan Tuhan bilang, Isaac ini mungkin gak terpikir dan gak ada dalam rencana kamu. Tapi Isaac ini ada dalam rencanaku. Jadi kalau ini ada dalam rencanaku dan kamu percaya ini adalah rancanganku. Kamu akan percaya sepenuhnya sama hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar untuk kita melangkah maju. Bukan karena nekat, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kita tahu kita mampu, tapi karena iman. Iman percaya bahwa Dia adalah sumber buat kehidupan kita. Iman percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Iman percaya bahwa sekalipun kita hari ini belum melihat, tapi Dia sudah melihat. Dia sudah ada di situ dan Dia akan terus menyertai kehidupan kita. Mari hari ini kita berdoa. Ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara, kau mungkin sedang diizinkan untuk memasuki masa-masa yang sulit di dalam kehidupanmu. Masa-masa di mana engkau harus meninggalkan ketidaknyamananmu. Masa-masa di mana engkau sedang merintis hal-hal yang baru. Kau sedang mengerjakan hal-hal yang baru yang mungkin kau gak pernah kerjakan sebelumnya. Atau mungkin kau diizinkan ada dalam kondisi-kondisi yang gak enak. Kau mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Kau sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomimu. Kau sedang mengalami kesulitan pekerjaanmu dalam studimu. Tapi di masa perubahan ini, maukah kita lepaskan semuanya? Hal-hal yang kita tahu, hal-hal yang kita pegang, hal-hal yang selama ini menjadi kebanggaan kita. Kita lepaskan dan kita sambut uluran tangan Tuhan. Kita pegang Dia erat dan kita berjalan mengikuti Dia. Dia sudah melakukan bagiannya Bapak Ibu Saudara. Dia sudah berjalan depan kita. Dan hari ini bagian kita. Apakah kita mau menyambut tangannya dan berjalan mengikuti Dia. Dan berjalan seturut dengan rancangan dan kehendak. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mau, bolehkah kau taruh tangan kananmu di dadamu. Biar ini menjadi tindakan iman dan respon. Bahwa mulai hari ini, apapun yang terjadi, masa-masa sukar yang akan kita hadapi ke depan, kita gak mau takut. Karena kita tahu Dia sudah ada di sana duluan. Hari Bapak Ibu Saudara, kalau kau sudah taruh tangan kananmu di dada, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan hari ini saya ajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Untuk menjadi respon iman kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari hari ini kita katakan dengan iman kita. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
kita katakan sekali lagi. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hari ini kami mau taruh iman, percaya, dan keyakinan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan Tuhan yang besar, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami mau terus hidup Tuhan dengan sebuah kepercayaan bahwa kemenangan demi kemenangan akan kami alami. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan persembahan, mari hari ini kita mau berdoa buat persembahan kita. Bapak, sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun ekonomi kami lihat Tuhan di luar tidak stabil, banyak kabar-kabar yang tidak mengenakan yang hari ini kami terima. Tapi Tuhan, hari ini kami mau tetap percaya sama Engkau. Inilah langkah iman kami untuk kami melangkah maju Tuhan. Mungkin kami belum melihat bagaimana situasi dan kondisi Tuhan, keuangan kami, hidup kami Tuhan di masa-masa ke depan. Tapi hari ini kami mau melihat Allah yang mencukupkan itu sudah ada di sana. Dan kami mau percaya sepenuhnya dan mengambil langkah iman ini. Karena kami percaya Engkau sudah lebih dulu memberkati kami. Dan inilah bagian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang dari Bapa. Cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai dan mengingatkan kita, mengajar kita untuk kita boleh terus mengikuti Dia di dalam segala langkah kehidupan kita. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tiap kita yang percaya kita mau sesama katakan amin. Selamat hari Minggu.